Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai deret geometri tak hingga. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi suatu deret geometri tak hingga dan peserta didik mampu menyelesaikan soal aplikasi deret geometri tak hingga. Nah, ini berupa peta konsep yang sudah kita pelajari selama ini, di mana deret geometri tak hingga itu dia adalah turunan atau sambungan materi dari deret geometri ya. Jadi deret geometri tak hingga, simbolnya tetap S tak hingga ya. Setiap deret, tetap S, tapi karena dia tak hingga nanti simbolnya bukan N, tapi tanda tak hingga. Nah, di sini deret geometri terbagi menjadi dua, yaitu deret geometri tak hingga konvergen dan juga deret geometri tak hingga divergen. Nah, mari kita ulang sedikit ingatan kalian mengenai apakah itu barisan dan deret. Lalu, bisakah kalian menyebutkan rumus dari barisan geometri dan deret geometri? Barisan geometri, sedikit saya ulang, itu adalah barisan dengan pola yang memiliki pengali atau rasio tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Ya, rumusnya bisa kalian lihat pada layar, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Karena dia barisan, maka dia rumusnya adalah rumus UN. Lalu, deret geometri itu adalah deret. Ya, deret secara umum itu definisinya adalah jumlah dari suku-suku pada suatu barisan. Nah, karena deret geometri berarti barisan geometri ketika kita jumlahkan suku-sukunya itu dinamakan deret geometri. Nah, rumusnya ada dua. Yang pertama, jika rasionya itu lebih dari 1, maka rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1. Dan jika R-nya kurang dari 1, maka rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi dengan 1 dikurang R. Seperti itu. Baik, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Jika ada bola di atas meja dan dia jatuh dari meja, ya, dia mempunyai lintasan ketika bola itu jatuh, gitu ya. Seperti yang ada di layar. Jadi, lintasan ini, dapatkah kalian hitung panjangnya? Lintasan bola hingga bola itu berhenti, itu dia menggunakan konsep deret geometri tak hingga. Ya, dimana penjelasannya adalah deret geometri tak hingga itu adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas. Ya, tadi saya bilang ada dua jenis, yaitu konvergen dan divergen. Dimana kalau konvergen, itu nilai deretnya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Namun, dia mempunyai batasan nilai R-nya, yaitu di antara negatif 1 hingga positif 1. Jadi rentang R yang bisa kita hitung untuk deret geometri tak hingga konvergen ini, dia dari negatif 1 hingga 1. Selain itu ya, kalau dia kurang dari negatif 1 atau lebih dari positif 1, maka rumusnya seperti yang ada di layar. Mari kita simak contoh soal untuk deret geometri tak hingga ini. Tentukan jumlah deret tak hingga dari barisan berikut. 1, 1 per 2, 1 per 4, 1 per 8, dan seterusnya. Nah, dia sampai titik-titik dan di soal dia bertanya jumlah deret tak hingga. Ya, jumlah deret geometri tak hingga. Maka, kita bisa lihat dulu dari nilai R-nya. Kita selidiki nilai R-nya apakah dia sesuai dengan kriteria konvergen atau divergen. Mari kita cek dulu. R itu kan kita peroleh ketika U2 dibagi dengan U1 atau U3 dibagi dengan U2 dan seterusnya. Nah, kita ambil misalkan U2 dibagi U1, perbandingan dari suku yang berdekatan. 1 per 2 dibagi dengan 1. 1 per 2 dibagi dengan 1, maka nilainya 1 per 2, karena pernya per 1, pembaginya adalah 1, maka hasilnya pasti tetap, ya. Terus, karena 1 per 2 itu termasuk di antara nilai yang diminta pada kriteria konvergen, yaitu di antara negatif 1 hingga positif 1, ya. Maksudnya itu kayak gini, misalkan ada garis bilangan ya, di sini negatif 1,
Ini negatif 2, ini 0, ini positif 1, ini 2. Nah, nilai R yang dimaksud dari negatif 1 hingga positif 1 itu di antara ini. Ya, tapi tidak termasuk positif dan negatif satunya itu. Ya, jadi nilai-nilai yang berada di sini. Nah, setengah itu kan letaknya di antara 0 dan 1/2 ya. Maka daripada itu dia 1/2 itu termasuk daripada daerah yang dimaksud untuk kriteria konvergen. Maka soal ini itu bisa kita selesaikan dengan rumus S tak hingga sama dengan A/1 dikurang R. Dimana A-nya itu adalah ini ya, suku pertamanya. Dan R-nya barusan kita cari yaitu 1/2. Jadi kita masukkan ke dalam rumus, dapatlah seperti ini. 1, tetap ya 1/1 dikurang setengah. 1 dikurang setengah sama dengan 1/2 ya. Sama dengan 1 dibagi 1/2. Ini 1 dibagi 1/2. Itu kan sama aja dengan 1 dikali 2/1. Sama dengan 2. Selesai. Baik, contoh soal berikutnya berupa soal cerita. Perhatikan, sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 6 meter dan memantul kembali dengan tinggi 3/5 dari ketinggian semula. Tentukan panjang lintasan bola hingga bola tersebut berhenti ya. Nah, kita ilustrasikan dulu gambar. Di sini ada lantai ya. Terus ada bola. Bolanya dengan tinggi 6 meter. Terus dia terpantul, jatuh gitu kan ya. Bolanya jatuh, terus bolanya bakalan naik lagi ya, tapi dengan ketinggiannya 3/5 dari 6 meter. Terus dia bakalan jatuh lagi, terpantul lagi, dengan ketinggiannya pun berubah menjadi 3/5 dari tinggi yang bola kedua ini. Jadi kita bisa simbolkan di sini, ini adalah U1, ini adalah U2, ini adalah U3, dan seterusnya ya. Terus dia bakalan terpantul lagi ke bawah, naik lagi dia, begitu seterusnya, hingga nanti bola tersebut berhenti di tanah. Tapi kita tidak tahu berapa kali dia terpantul. Kalau tidak tahu ya jumlahnya, berarti itu merupakan deret geometri tak hingga. Baik, coba diperhatikan. U1 itu kan nilainya berarti berapa? 6 ya, 6 meter. Terus U2-nya kita tidak tahu, tapi kita bisa cari U2 itu dengan cara 6 dikali, jadi di sini bisa kita cari 6 dikali 3/5-nya. Karena kan ketinggian bola ketika setelah terpantul di tanah, itu dia naik lagi, itu dia memiliki 3/5-nya dari ketinggian semula. Maka kalau 3/5 dari ketinggian semula, artinya kita kalikan dengan tinggi semulanya gitu ya. Jadinya di sini dapatnya 15/5. Kok 15? 18/5, karena 6 dan 5 tidak bisa kita bagi, maka kita kalikan saja 6-nya dengan 3. Jadi 18/5. U2-nya, lalu U3-nya. U3-nya itu bisa kita cari dengan cara yang sama, tapi kita kalikan dengan 18/5 ya. 3/5-nya kita kalikan dengan 18/5, sehingga kita peroleh di sini 54/25. 54/25 dan seterusnya ya. Kita bisa saja mencari U4-nya dengan cara yang sama. Jadi 54/25 dikali 3/5. Oke, ini aja udah cukup ya. Jadi dari soal kita bisa mencari U1, U2, dan U3 hingga seterusnya sebenarnya, tapi nggak mungkin kalau kita cari semuanya. Jadi perwakilannya aja, U1 sampai U3 aja misalkan ya. Terus kita cari rasionya. Rasionya itu sudah diketahui di soal, yaitu R-nya adalah 3/5. Nah, oke, sekarang baik, kita akan cari panjang lintasan bola hingga bola itu berhenti. Dengan cara, perhatikan, lintasan ini kan dia ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Ada yang naik, ada yang turun. Berarti kita bisa mencari satu-satu dengan cara yang pertama ya. Nanti ada 2 alternatif penyelesaian. Jadi nanti alternatif pertama ini itu kita cari satu-satu, yaitu kita cari yang jumlah lintasan bola turun dulu ya. Turun dulu. Kenapa jadi turun? Karena kita tahu A1-nya itu adalah ini.
A1-nya yang diketahui pada soal, dia jatuh ya, turun. Maka A1-nya yang kita pakai adalah yang 6 meter. Nah, rumus tak hingga, jadi mungkin saya bisa tuliskan dulu di sini, S tak hingga itu kan rumusnya sama dengan A per 1 kurang R. Jadi ingat ya, rumusnya yang ini. Atau saya tulis kembali di sini 1 dikurang R. Jadi A per 1 dikurang R, di mana A-nya itu adalah 6. 6, 1 dikurang 3 per 5. Jadi 6 per, ini bentuk pecahan nih, pengurangan pecahan, berarti dia harus samakan penyebutnya. Nah, di sini per 5. Lalu bagaimana angka yang di atasnya, pembilangnya itu adalah didapat dari 1 ini dikalikan dengan 5. Jadi dapat 5 per 3 per 5, yaitu sama dengan 6 per 2 per 5. Lalu kita bagi, karena pembagian pecahan itu bisa kita jadikan kali, tapi penyebut yang ini, itu kita balik posisinya jadi 5 per 2. Jadi 6 bagi 2 itu 3, 3 dikali 5 itu 15. Ini panjang lintasan turunnya, belum selesai. Jadi kita harus cari dulu lintasan naiknya lagi. Jadi S naik sama dengan A per 1 kurang R. Namun A-nya bukan 6 lagi. Kenapa? Karena yang naik itu dimulai dari U2 ini. Jadi U2 itu adalah A atau suku pertama yang kita pakai untuk menyelesaikan lintasan yang naik. Jadi kita beri nama aja di sini A2. Yang S turun tadi itu adalah A1-nya, gitu ya. Harus diperhatikan karena kalau salah menggunakan A-nya, salah juga nanti hasilnya. Jadi A2-nya itu jadinya 18 per 2, kita bagi dengan 1 dikurang R, 1 dikurang 3 per 5. Nah, karena 1 dikurang R itu sama aja ya, jadi tidak perlu kita secara rinci menjawabnya, jadi ditulis aja langsung 18. Wait, this is not 2. Ya, ini bukan 2, ini tadi 5. Oh, saya salah dari awal ternyata. Bentar, ini saya ganti. Coba diperhatikan ya nanti ya, ini per 5 ini. 18 per 5. Jadi 18 per 5, 18 per 5 dibagi dengan 1 dikurang 3 per 5, tadi sudah kita cari, nilainya adalah 2 per 5. Nah, karena dia pecahan ya, pembaginya adalah pecahan, jadi kita tuliskan 18 per 5 ini tetap, kita kali, berubah jadi kali ya baginya, tapi 5 per 2 di sini, bukan 2 per 5, dibalik posisinya. Nah, 5 bagi 5 itu bisa sama dengan 1, terus 18 bagi 2 itu sama dengan 9. Jadinya jawabannya adalah 9. Kesimpulannya, karena dia tadi nanya panjang lintasan bola hingga bola tersebut berhenti, maka jawabannya adalah panjang lintasan bola itu sama aja dengan S turun ditambah dengan S naik, yaitu S turunnya tadi 15 ditambah dengan 9 sama dengan 24. Ya, selesai. Untuk alternatif penyelesaian soal ini, itu alternatif keduanya ya adalah itu menggunakan rumus cepat. Jadi soal ini sebenarnya ada rumus cepatnya, coba perhatikan. Baik, tadi seperti ini ilustrasinya, ada bola yang terpantul, terus dia naik lagi, terpantul lagi, naik lagi, dan seterusnya. Coba kalian perhatikan bahwa setiap lintasan, ya kalau saya bikin lagi satu di sini, itu dia ada yang naik ya, ada yang turun lagi ya, seperti itu sampai dia berhenti. Nah, dari lintasan-lintasan ini itu hanya yang berbeda di lintasan pertama, di U1-nya nih. Di lintasan yang pertama ini itu kan dia hanya hanya memiliki lintasan turun saja, dia tidak memiliki lintasan naiknya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, semuanya memiliki pasangan naik turun, yang berbeda hanya yang di awal. Nah, karena setiap ketinggian bola itu dia diperoleh dari lintasan naik dan lintasan turun, maka nanti ya panjang lintasan itu kita bisa gunakan rumus 2 dikali S tak hingganya ya. Karena kan setiap anggap ya setiap ketinggian bola ini itu dia memiliki dua lintasan. Ada yang naik, ada yang turun gitu ya, ada yang sepasang. Nah, karena dia ada dua lintasan, berarti kita gunakan rumus 2 dikali S tak hingga. Lalu
bagaimana dengan bola di awal? Bola posisi awal ini kan dia hanya mempunyai satu lintasan aja, yaitu lintasan turun, dan tidak memiliki lintasan naiknya. Maka untuk rumusnya berarti kita kurangkan dengan A-nya atau suku pertamanya gitu ya. Jadi ini adalah rumus cepat daripada soal ini. Baik, nah sekarang kita buktikan apakah jawabannya ketika menggunakan rumus ini itu sama dengan jawaban kita sebelumnya gitu ya. Jadi 2 dikali S tak hingga itu kan rumusnya A per 1 kurang R dikurang dengan A. 2 kali A-nya itu adalah 6. Tinggi awalnya adalah 6 meter. 6 per 1 dikurang ke R rasio itu adalah yang ini. Yang 3 per 5. Ya, 3 per 5 ini adalah R-nya. Wait. Ini adalah R-nya, ini adalah A-nya gitu ya. Kita lanjutkan. Jadi 3 per 5 dikurang dengan 6 berarti ya. Nah, kita selesaikan dulu ini. 2 dikali 6 per 1 dikurang 3 per 5. 1 dikurang 3 per 5, tadi sebelumnya kita sudah hitung, jawabannya adalah 2 per 5 ya. Dikurang 6, sama dengan, ini kita bisa kalikan aja jadinya 12 per 2 per 5. Dikurang 6. Nah, kita selesaikan. Jadinya 12 dikali 5 per 2 ya, dikurang dengan 6. Yaitu sama dengan, ini coret, dapat 6. 6 kali 5 itu 30, dikurang 6 sama dengan 24. Nah, jawabannya sama dengan cara yang sebelumnya kita kerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.